hari ini Tuhan. Kami katakan hati kami, jiwa kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur saat sore hari ini kami bisa terhubung dengan Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami bisa masuk dalam pujian dan penyembahan lewat menara doa WBI sedunia Bapakku yang baik. Kami percaya Bapakku, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan saat kami memuji dan menyembah Kau dengan sungguh-sungguh, ada kuasa, ada mujizat di dalam penyembahan kami Bapakku yang baik. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami menyembah-Mu, mujizat-Mu terjadi buat setiap umat-umat-Mu Bapakku yang baik yang ada di dunia, di Indonesia, di Riau, di kota Dumai Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Penyembahan kami yang sangat singkat, kami percaya saat kami sungguh-sungguh menyembah-Mu, itu menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini, biarlah pujian dan penyembahan yang manis Tuhan dengar. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap musim bisa silih berganti. Apapun yang ada di bumi ini Bapakku yang baik sifatnya sementara. Namun kami tahu Bapakku yang baik, firman-Mu kekal dan abadi. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat kami sedih, firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Saat kami sakit, firman-Mu memberikan kesembuhan bagi kami. Saat kami tawar hati Bapa, firman-Mu memberikan pengharapan baru bagi kami. Saat kami terikat dan terbelenggu, firman yang membebaskan dan melepaskan kami Bapa. Saat kami menghadapi persoalan, saat kami menghadapi pergumulan, firman yang memberikan jalan keluar bagi kami. Karena kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapakku yang baik. Sejauh telinga mendengarkan firman Tuhan, baik secara onsite maupun online Bapakku yang baik, kami diberkati dan diurapi oleh lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hamba saat ini terbatas dalam segala hal dalam menguraikan setiap isi hati-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang berkata-kata lewat waktu yang sangat singkat ini Bapakku yang baik, sehingga ada sesuatu yang luar biasa yang kami terima dari kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Kuduskan layakkan hamba Tuhan, agar hamba layak melayani Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah hidup kami. Selama firman-Mu berkumandang, selama firman-Mu Bapakku yang baik ditaburkan Tuhan, biarlah setiap hati yang mendengarkan jadikan jadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman yang kami dengarkan saat sore hari ini, benih-benih firman itu dapat berakar, bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun situasi kami, keadaan kami, sesulit apapun situasi kami, firman-Mu itu terus berbuah. Firman-Mu itu terus berbuah di dalam hidup kami Bapakku yang baik. Karena kami tidak percaya Tuhan, kalau firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dan hati kami tetap berdiam di firman itu Bapakku yang baik, kami akan menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, bekerjalah Engkau lewat firman-Mu, dan bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami membaca firman-Mu, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami mau belajar merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat sore buat kita semua, buat WBI yang menonton online ini, baik onsite lewat Menara 21 sore hari ini. Kami WBI PW Dumai, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius 15. Itu Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah
menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan saat sore hari ini, saya mengambil tema wanita yang besar imannya. Katakan amin. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena kita mungkin sebagian besar yang menonton Menara Doa ini lewat online, kita pada umumnya mungkin sebagian besar adalah wanita. Sebagaimana tema firman Tuhan saat sore hari ini, wanita yang besar imannya. Kita sudah membaca tadi firman Tuhan, wanita Kanaan yang meminta pertolongan dari Tuhan Yesus, di mana anaknya kerasukan setan. Dia terus berseru kepada Tuhan, dan di saat dia berseru-seru, Tuhan tidak langsung menjawab dia. Dan murid-murid Tuhan Yesus mengatakan kepada Yesus, "Suruh dia pergi." Mungkin seperti ini, "Suruh dia Tuhan pergi." Dia ribut kali, bikin ribet gitu, bikin bising gitu ya. Tapi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita ini sangat besar imannya. Wanita ini tidak mau kalah dengan situasi. Dia tidak mau sebentar-sebentar langsung meraju atau langsung putus asa, tapi dia terus berjuang sampai Tuhan mendengarkan dia. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya sediakan agar kita yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi wanita yang besar imannya, sehingga apapun situasi kita, mungkin setiap wanita itu begitu banyak pergumulannya ya kan, khususnya di dalam pelayanan sebagai ibu gembala, di dalam rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu, kita banyak pergumulan dan persoalan. Tidak ada mungkin seorang ibu pun yang tidak ada persoalan. Pasti semua ada persoalan, kerinduan, pergumulan masing-masing sesuai dengan proses kita masing-masing. Sehingga saat sore hari ini, kalau wanita Kanaan ini menjadi wanita yang besar imannya, sekalipun dikatakan Tuhan dia bukan orang Israel, dan dikatakan Tuhan mujizat itu disediakan hanya kepada orang Israel, namun dia sampai dia melihat mujizat itu, dia tidak menyerah. Yang pertama, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita-wanita yang besar imannya saat sore hari ini, yang pertama yang perlu kita pelajari, orang yang beriman itu di saat ada pergumulannya, dia akan tahu kemana dia pergi. Amin. Orang yang beriman itu, dikatakan wanita yang beriman itu, wanita yang kuat imannya, yang besar imannya itu, dia akan tahu di saat dia mengalami pergumulan, kemana dia akan pergi. Ke pesta kah? Atau ke karaoke? Atau belanja, shopping? Tapi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, atau ke pantai gitu ya kan. Karena banyak wanita yang di luar Tuhan mencari kesenangan, mencari sukacita, mencari kebahagiaan di luar Yesus. Tapi satu hal yang kita lihat dari wanita Kanaan ini, dia tahu kemana dia pergi saat dia mengalami sesuatu, apa yang menjadi kerinduannya. Kita baca di dalam Matius 15 ayat 22. Begini firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wanita-wanitanya Tuhan, wanita yang beriman yang mendengarkan firman Tuhan saat sore hari ini, wanita Kanaan ini mungkin sebelumnya dia tidak pernah mengikuti Yesus, tapi mungkin dia pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Pas Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan pelayanan, dia datang kepada Tuhan. Menjadi seorang ibu itu sangat menyakitkan bagi hatinya kalau anak yang dikasihinya mengalami sakit penyakit ya. Kita sebagai ibu, kalau kita melihat anak kita mungkin sedih atau melihat anak kita sakit, seorang ibu itu pasti hancur hatinya. Naluri keibuannya itu pasti sangat sedih. Dan saat ini wanita Kanaan itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengalami anaknya kerasukan setan, dan dikatakan anak itu sangat menderita. Tapi puji Tuhan, makanya dikatakan wanita yang besar imannya. Dia tidak pergi ke dukun, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dia tidak pergi kemana-mana untuk mencari pertolongan, untuk mengobati anaknya kerasukan setan. Tapi dia pergi ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi satu pelajaran yang kita ambil dari
pembacaan firman Tuhan ini ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin masalah kita saat sore hari ini bukan anak kita kerasukan setan, atau mungkin bukan anak kita mengalami sakit penyakit. Banyak hal, situasi yang dialami setiap ibu-ibu Kristen ya. Dan dikatakan setiap kita masih hidup, namanya persoalan tidak akan pernah terlepas. Mungkin sebagai ibu gembala kita masing-masing yang tahu apa menjadi pergumulan kita di dalam penggembalaan kita. Sebagai seorang istri kita yang tahu apa pergumulan kita menjadi seorang istri. Sebagai ibu juga kita yang tahu masing-masing beda-beda setiap pergumulan kita. Tapi lewat pembacaan firman Tuhan ini, mari kita belajar dari wanita Kanaan ini, amin. Datang ke alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus namanya. Di dalam Dia ada kesembuhan, di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada kelimpahan, di dalam Dia ada ketenangan, amin. Itu yang pertama yang kita pelajari lewat wanita Kanaan yang besar imannya. Yang kedua, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, agar kita menjadi wanita yang dikatakan wanita yang beriman atau wanita yang besar imannya. Orang yang besar imannya, dia tidak gampang menyerah. Wanita yang tidak pantang menyerah, katakan amin. Amin. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, orang yang pantang menyerahlah yang akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Kalau dia menyerah, belum lagi dia mengalami janji-janji Tuhan, belum lagi dia melihat hasil dari kerja kerasnya, mungkin untuk membesarkan anak-anak, atau mungkin melayani, atau dalam segala hal. Mungkin dia belum melihat pertobatan suaminya, mungkin dia belum melihat apa yang dia doakan dijawab Tuhan, dia sudah down, dia sudah tawar hati. Tapi saat ini bisa kita melihat wanita Kanaan ini yang besar imannya. Kita buka di dalam ayat 23 sampai 25, kita baca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. 23, 24 dan 25. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia, dan meminta kepada Tuhan, maksudnya ibu-ibu, dan meminta kepada Tuhan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang besar imannya itu, dia akan punya komitmen sampai aku melihat hasil doaku dijawab Tuhan. Amin. Sebagaimana wanita Kanaan itu, sampai murid-muridnya mungkin, sanalah kau, ribut kalilah dari tadi kau, tak tahu kau siapa ini Tuhan, ini adalah raja di atas segala raja. Tapi dia tidak peduli omongan orang, dia tidak peduli apapun yang menghambat dia untuk menghampiri hadirat Tuhan. Tapi dia terus berkata, berteriak-teriak, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin sampai suaranya parau atau apa, dia terus berteriak kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Saat dia berteriak, Tuhan Yesus tidak langsung mengindahkan permintaannya. Dikatakan Tuhan Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tapi dia mengatakan, Tuhan Yesus, tolong aku. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang dapat kita pelajari dari perempuan Kanaan ini, dalam kehidupan kita tidak semua doa kita atau seruan kita cepat-cepat dijawab Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan semuanya ada waktunya, dan dikatakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun mungkin saat ini kita belum melihat hasil doa kita belum melihat apa yang kita doakan, mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah berbulan-bulan, yang kita doakan mungkin ada setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi dengar firman Tuhan saat sore hari ini, wanita yang pendarahan 12 tahun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin pergumulan kita belum ada 12 tahun, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tapi asal kita menjadi wanita yang besar imannya seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, wanita yang di Kanaan yang besar imannya, dia tidak merajuk kepada Tuhan. Di saat Tuhan mengatakan, aku bukan diutus untukmu, aku diutus untuk domba-domba bangsa Israel yang hilang, dia tidak langsung merajuk, dia tidak langsung patah hati, dia tidak langsung tawar hati. Tapi apa yang dikerjakan wanita Kanaan ini, ibu-ibu yang berkata oleh Tuhan, semakin dikejarnya lagi Tuhan, semakin dikejarnya, dan dia mengatakan, Tuhan tolong aku. Dan dia pun sudah gak dihiraukan Tuhan pun dia, dan dia pun menyembah Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa wanita Kanaan ini. Dan buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, sebelum atau semakin belum kita dapatkan apa yang kita doakan selama ini, semakin terus berseru kepada Tuhan, amin. Berseru terus, perkatakan apa yang menjadi kerinduan kita, dan tidak lupa kita terus menyembah Dia.
Karena dikatakan ada firman Tuhan, ada kuasa di dalam penyembahan. Dan dikatakan saat kita menyembah, roh Tuhan bekerja. Saat kita menyembah, mujizat pasti terjadi. Jadi Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu persis apa saat ini yang kita alami, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap kita, istri-istri, wanita-wanita, berbeda-beda situasi yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Berbeda-beda situasi yang kita alami dalam perjalanan rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dan dalam pelayanan kita masing-masing. Satu yang kita ingat saat ini, terus berseru kepada Tuhan dan terus menyembah Tuhan. Sebagaimana pujian, sampai kudapatkan mahkota kehidupan itu, aku akan terus melayani dan aku akan tetap menyembah Dia. Amin. Yang ketiga, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang kita contoh dari wanita yang ada di kanan ini, setiap orang yang memiliki iman yang besar, dia akan mendapat apa yang dirindukan di dalam hidupnya. Amin. Wanita-wanita yang besar imannya, katakan amin. Amin. Kita baca di dalam ayat 26 sampai 28. Saya akan membacakan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 26 sampai 28 begini firman Tuhan di dalam Matius 15 tadi. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Jadi ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap wanita yang besar imannya, sampai dia beriman terus, sampai Tuhan menjawab doanya, dia akan melihat setiap hasil doanya akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Saat sore hari ini, setiap ibu-ibu mendengarkan firman Tuhan ini, apa saat ini menjadi seruan? Apa saat ini menjadi doamu? Sebagaimana wanita di Kanaan, Tuhan tidak langsung menghiraukannya. Bahkan dikatakan Tuhan ayat 26 itu, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Mungkin kalau dia down, atau mungkin kalau dia lemah imannya, langsung dia pergi nangis-nangis menjerit-jerit ya lah kan. Matilah situ, seperti itu ya, lantalah situ. Rupanya Tuhan itu kasarnya, seperti itu ya kan. Tapi perempuan di Kanaan ini, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat 26 itu dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak dapat mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan kata perempuan Kanaan itu, ibu-ibu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sampai disamakan pun dia seperti anjing gitu. Tapi tetap dia minta belas kasihan Tuhan. Dia mengatakan, iya Tuhan, betul setiap itu disiapkan untuk anak-anak, tapi kan remah-remah dari aturan punya anak-anak itu kan bisa dimakan anjing itu, seperti itu. Maksudnya seperti ini, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasti ada belas kasihan di dalam dirimu untukku. Pasti ada mujizat di dalam dirimu untuk diriku. Pasti belum habis mujizat itu di dalam engkau Tuhan. Amin. Jadi ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah halnya dengan kita. Terus itu menjadi komitmen kita dalam Tuhan. Pasti masih ada mujizat untukku kau sediakan Tuhan. Pasti masih ada berkat yang ku kehendaki dari kau Tuhan. Tapi katakan kepada Tuhan, tapi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi ibu yang diberkati oleh Tuhan saat sore hari ini, jadilah kita menjadi seperti wanita Kanaan yang besar imannya. Dia tidak langsung menyerah, dia tidak tawar hati, sekalipun dengan perjuangan, sekalipun dia mungkin diusir murid-muridnya, mungkin sekalipun Tuhan agak-agak tidak mendengar dia, dan Tuhan mengatakan tidak patut memberikan makanan untuk anjing, tapi dia tidak menyerah. Karena apa? Dia tahu asal Tuhan mau aja, apapun yang kita mohon daripada Tuhan, pasti Tuhan mampu melakukannya dalam hidup kita. Jadi ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sangat singkat dan sangat sederhana, tapi hendak percaya. Dan saat ini, kalau iman kita seperti iman wanita yang di Kanaan itu, mujizat yang sama juga akan kita alami dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan saat sore hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat singkat dan sangat sederhana Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, namun kami tahu Roh Kudus-Mu akan berbicara dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu terus berkarya memimpin hidup kami Tuhan. Setiap kami, ibu-ibu, wanita, bahkan siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu ini Bapa,
kami seperti wanita di Kanaan. Mungkin pergumulan kami bukan anak kami kerasukan setan, tapi banyak hal Tuhan. Setiap orang-orang di sekitar kami tidak mengetahui apa menjadi kerinduan kami Tuhan. Namun kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mendengar, menjawab setiap seruan doa kami Bapa. Mungkin sampai saat ini masih banyak Bapak kerinduan doa dan permohonan kami kepadamu yang belum kami lihat, tapi namun kami percaya Bapak. Kami mengikut Tuhan bukan karena melihat, tapi karena hati kami percaya bahwa Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Hati kami percaya bahwa Kau Bapa yang baik bagi kami. Hati kami percaya bahwa Kau adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapakku yang baik buat kami juga, khususnya setiap ibu-ibu gembala Bapakku yang mendengarkan firman ini. Tuhan tahu apa menjadi kerinduan kami dalam pelayanan kami masing-masing. Jadikan kami menjadi ibu gembala yang besar imannya, yang kuat imannya, sampai kami melihat pelayanan yang Kau percayakan bagi kami menjadi pelayanan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Berikan kami menjadi wanita yang menginspirasi bagi banyak orang. Berikan kami menjadi wanita teladan bagi banyak orang. Tuhan, dalam setiap apa tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan bagi kami, baik sebagai istri, baik sebagai ibu, baik sebagai ibu gembala, baik dimanapun kami bekerja, instansi manapun, setiap tugas tanggung jawab yang Kau percayakan bagi kami Bapa, biar kami dapat melakukannya dengan baik, dengan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami mau lanjutkan lagi menara doa ini Bapakku yang baik, dan kami mau masuk dalam dosa syafaat Tuhan. Kami mau memohon dan menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan sinode kami, menyerahkan kota kami, menyerahkan provinsi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Jadikan aku Tuhan
kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita saat sore hari ini, kekal sampai selama-lamanya, sampai Yesus Maranatha datang kali yang kedua untuk menjemput setiap orang-orang percaya untuk mewarisi kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih.